Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alikma Fajar, NIM 19133005 dari D3 Akuntansi. Mata kuliahnya pajak daerah dan retribusi daerah. Saya akan menjelaskan materi kedua tentang pajak daerah, yaitu pajak provinsi. Pajak provinsi adalah kontribusi wajib kepada daerah provinsi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah lagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengaturan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Jenis-jenis pajak provinsi yaitu: yang pertama, pajak kendaraan bermotor; yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor; yang ketiga, pajak air permukaan; yang keempat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor; yang kelima adalah pajak rokok. Selanjutnya, pajak kendaraan bermotor, itu definisinya: kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Selanjutnya, subjek pajak. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau yang menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, yaitu kewajiban perpajakan yang diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Selanjutnya, objek pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah bermotor beroda beserta gandengan yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasi di air dengan ukuran isi kotor GT5 sampai dengan GT7. Selanjutnya, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor, yaitu kereta api, yaitu kendaraan bermotor yang semesta-mesta yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedutaan, konsulat atau perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Yang keempat, objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak. Yang pertama, nilai jual kendaraan bermotor. Yang kedua, bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Selanjutnya, nilai bobot untuk dasar pengenaan pajak kendaraan, yaitu dinyatakan dalam koefisien yang dinilai 1 atau lebih dari 1 dengan pengertian sebagai berikut. Yang pertama, koefisien sama dengan 1, berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh pengguna kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Yang kedua, koefisien lebih dari 1, berarti pengguna kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. Selanjutnya, menghitung bobot dasar pengenaan pajak kendaraan berdasarkan faktor-faktor. Yang pertama, tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu as
roda dan berat kendaraan bermotor. Yang kedua, bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya. Yang ketiga, jenis penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis 2 tak atau 4 tak dan isi silinder. Selanjutnya, tarif pajak kendaraan. Yang pertama, tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut. A. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Yang keduanya, untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif, paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Selanjutnya, tarif pajak kendaraan. Tarif pajak kendaraan bermotor, angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial, keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI atau Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Selanjutnya, tarif pajak kendaraan. Tarif pajak kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Ya, selanjutnya penetapan tarif pajak, yaitu tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Yang selanjutnya, pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah di tempat kendaraan bermotor yang terdaftar. Pemungutan pajak kendaraan. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Selanjutnya, pemungutan pajak tahun berikut yang dilakukan kas daerah atau bank yang ditunjukkan oleh kepala daerah. Selanjutnya, pajak kendaraan bermotor yang dikenakan untuk masa pajak 12 berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Selanjutnya, pemungutan pajak kendaraan. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus di muka. Yang kedua, untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar masa pajak tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Selanjutnya, bagi hasil pajak kendaraan. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagikan hasil kepada kabupaten kota yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. 2. Biaya balik nama kendaraan. Definisinya ialah biaya balik nama kendaraan adalah pajak yang atas penyerahan hak pemilik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Subjek pajak yaitu subjek pajak biaya balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Yang selanjutnya, objek pajak. Objek pajak biaya balik nama bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang beroda serta dengan yang dioperasikan di semua jenis jalan darat yang kendaraan bermotor. Dikecualikan ya dari pengertian kendaraan bermotor ialah
Yang pertama kereta api, yang kedua kendaraan bermotor yang semata-mata yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak yang pemerintah. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ialah yang pertama, tarif bea balik nama bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut. Yang kedua, penyerahan pertama sebesar 20%. Yang ketiga, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Tarifnya yaitu khusus untuk kendaraan bermotor ala-ala berat dan ala-ala besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan pertama sebesar 0,75%. Yang kedua, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Yang ketiga, pajak bahan bakar dan kendaraan bermotor. Definisinya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Subjek pajaknya, yang pertama, subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya objek pajak. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau yang dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. Selanjutnya dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak bertambahan nilai. Selanjutnya tarif pajak, yaitu tarif pajak bahan bakar kendaraan motor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Itu selanjutnya yang keempat, pajak air permukaan. Definisinya, air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Subjek pajak air permukaan adalah pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Selanjutnya, objek pajak. Objek pajak permukaan air adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air yang permukaan. Selanjutnya, tarif pajak air permukaan. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Yang kelima, pajak pokok. Yaitu definisinya pajak rokok yang adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Subjek pajak selanjutnya subjek pajak. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang mengizinkan berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Selanjutnya, objek pajak. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Sekian dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.